Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-281 dengan judul Siapakah Orang Samaria yang Baik Hati Itu? Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai dan tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita masuk dalam inti pembacanya. Anda mengetahui ceritanya dengan baik. Pelancong sendirian yang berangkat dari Yerusalem sampai ke Yerikho mengalami serangan tiba-tiba oleh para perampok yang mengambil semua miliknya, sekalipun dia mencoba melawan untuk membela diri. Setidaknya, saya pikir dia mencoba melawan mereka karena dia terluka sekarat dan telanjang. Imam, salah satu perantara resmi antara Tuhan dan manusia yang secara khusus didelegasikan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu, bergegas mengambil jalan memutar ke sisi jalan setapak. Orang Lewi, salah satu dari mereka yang secara khusus didelegasikan untuk menafsirkan karakter atau hukum dari tabib agung. Setelah melihat secara saksama, juga memutar menghindari saudara yang tidak sadar itu. Mungkin dia tidak punya perlengkapan pertolongan pertama. Mungkin dia akan terlambat menghadiri konferensi penting di Yerikho. Orang ketiga yang datang adalah yang dijauhi dan dipandang rendah oleh orang lain karena dia adalah orang asing. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk berbuat apa yang dia bisa. Dia turun dari keledainya, segera memeriksa denyut nadinya dan napasnya, memeriksa luka berdarah, dan dari perlengkapannya mengeluarkan alkohol untuk mengendalikan infeksi dan salep yang menyejukkan untuk menghilangkan rasa sakit. Saya kira dia juga memakaikan kepada pria setengah sadar itu pakaian dari pakaian gantinya sendiri sebelum memosisikannya di atas hewannya dan menstabilkannya saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju Yerikho. Setelah mencapai penginapan yang paling cocok, orang asing itu memastikan penginapan untuk mereka berdua dan dengan lembut merawatnya sampai pagi. Bagaimana saya tahu dia melakukannya dengan lembut? Ceritanya secara spesifik menyebutkan penuh belas kasihan. Kata yang indah, belas kasihan. Dan kemudian setelah membayar tagihan tersebut, dia meninggalkan tambahan biaya 2 hari dengan janji jika dia perlu tinggal lebih lama, saya akan membayar tagihannya saat saya datang lagi nanti. Ya, sangat luar biasa cerita dari siapakah orang Samaria yang baik hati itu. Di mana kita sudah tahu bagaimana cerita daripada seorang Samaria yang baik hati ini. Di mana dikatakan bahwa pada waktu itu ada seorang pelancong sendirian yang berangkat dari Yerusalem, dia ingin ke Yerikho. Tetapi di dalam tengah perjalanan, laki-laki atau orang tersebut, orang ini dia mengalami serangan secara tiba-tiba. Dan semua yang dimiliki oleh orang tersebut atau laki-laki ini dirampok dan diambil semuanya daripada dia. Sehingga dikatakan akhirnya orang ini pun mencoba melawan perampok-perampok itu. Tetapi dikatakan dia tidak bisa lagi untuk melawan orang-orang tersebut. Akhirnya dia dipukuli dan akhirnya dikatakan dia tidak sadarkan diri pada saat itu. Dan dikatakan pada saat laki-laki itu tergeletak di tengah jalan, ada seorang imam yang lewat di jalan itu. Tetapi dikatakan imam itu dia melihat orang tersebut. Dikatakan dia akhirnya memutar jalan. Dia tidak membantu akan orang itu. Dan kemudian setelah imam ini lewat, ada juga orang Lewi. Salah satu dari mereka yang secara khusus didelegasikan untuk menafsirkan karakter atau hukum dari tabib agung. Ketika orang Lewi ini lewat, orang Lewi ini melihat laki-laki yang sedang tidak sadarkan diri itu atau dirampok ini. Tetapi orang Lewi tersebut juga memutar jalan. Dia tidak membantu orang yang sedang tidak sadarkan diri. Dan dikatakan orang yang ketiga adalah yang dijauhi dan dipandang rendah oleh orang lain karena dia adalah orang asing, yaitu orang Samaria. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk berbuat apa yang dia bisa lakukan. Ya, sangat luar biasa dari cerita orang Samaria yang baik hati ini. Kita dipertanyakan kembali, siapakah orang Samaria yang baik hati itu?
Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kehidupan kita masing-masing. Ketika kita ditempatkan Tuhan di suatu tempat, biarlah kita menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita menjadi tangan-tangan penolong. Ya, dikatakan biarlah kita selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita tidak selalu mementingkan diri kita. Biarlah kita mempunyai kepedulian itu. Karena suatu karakter yang sangat luar biasa yang Tuhan tinggalkan kepada kita, yaitu adalah kepedulian, mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Seringkali kita mempunyai keegoisan dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa diri kita yang harus selalu ditolong. Tetapi bagaimana tanpa kita sadari, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan akan pertolongan kita. Tetapi kita seringkali menutup akan mata kita. Kita selalu menutup akan telinga kita. Sehingga kita tidak mau membuka telinga kita dan juga mata kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan akan pertolongan ini. Ya, dikatakan mungkin kita adalah orang-orang yang setia di gereja. Mungkin kita seperti dikatakan imam adalah orang yang didelegasikan atau dikhususkan untuk melayani akan umat Tuhan. Tetapi bagaimana dengan setiap identitas yang kita punya atau kita menjadi orang yang aktif di gereja sekalipun, itu tidak menjamin kita untuk menjadi orang yang baik. Untuk itu tidak menjamin kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Diingatkan kembali kepada kita. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau mungkin orang-orang yang tidak aktif sekalipun dalam gereja, mungkin mereka lah yang selalu melakukan hal yang baik dan juga hal yang benar. Dan dikatakan di sini bahwa biarlah kita mau meminta Tuhan untuk memberikan kita mempunyai hati seperti orang Samaria ini. Biarlah kita mempunyai hati untuk selalu melayani orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita dianggap remeh, mungkin kita dianggap sepele oleh orang lain. Tetapi bagaimana dari karakter kita harus menunjukkan akan setiap karakter-karakter yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Biarlah kita meminta Tuhan memberikan hati yang luas kepada kita, memberikan hati untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, dan meminta Tuhan untuk memberikan rasa kepedulian itu ada di dalam hati kita masing-masing. Sama halnya seperti orang Samaria ini, walaupun dia dianggap remeh, walaupun dia dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi bagaimana itu tidak membuat dia untuk tidak berbuat baik. Dan dikatakan di sini bahwa dalam konteks sekarang, apakah Anda akan menepi jika melihat seorang pria terluka di pinggir jalan? Maukah Anda membalut lukanya sebaik mungkin, memakaikan mantel Anda sendiri padanya, dan membantu dia masuk ke mobil Anda, menyadari bahwa darahnya mungkin meresap ke dalam jok? Maukah Anda mengantarnya ke tempat penginapan terdekat? Tinggallah bersamanya sepanjang malam untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu meninggalkan upah 2 hari, mungkin beberapa ratus dolar, yang harus dibayar kepada pemilik penginapan untuk memastikan pria itu punya tempat untuk memulihkan diri, atau hanya menghubungi 911 dari ponsel Anda, kemudian terus lanjut mengemudi. Apa yang Anda dapat lakukan untuk menjadi orang Samaria yang baik kepada seseorang saat ini? Ya, ini mengingatkan kita kembali. Ya, pertanyaan pribadi lepas pribadi lagi kepada diri kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan untuk menjadi orang Samaria yang baik hati kepada seseorang saat ini? Biarlah kita mau mendoakan, biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kita menjadi orang yang peduli, mempunyai hati yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Dan dikatakan di sini bahwa kita akan menepi jika kita melihat seseorang yang terluka di pinggir jalan. Ini mungkin bukan hanya tentang orang yang terluka secara fisik, tetapi mungkin secara rohani dia, atau dia mempunyai banyak masalah. Biarlah kita menjadi pendengar yang setia kepada dia. Biarlah kita meminta Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi sumber berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk Tuhan berikan hati kita sama seperti hati daripada orang Samaria tersebut. Walaupun sering dianggap remeh, dianggap tidak penting dalam kehidupan orang-orang lain, tetapi bagaimana dia selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar dia. Dia selalu menjadi orang Samaria yang baik hati. Dia selalu menjadi orang yang selalu melakukan kebaikan. Walaupun dia selalu dihina, walaupun dia selalu dianggap rendah, tetapi bagaimana itu tidak bisa menghentikan dia untuk selalu melakukan karakter Tuhan di dalam kehidupannya dia. Untuk itu pelajaran ini kepada kita juga yang mengaku sebagai pengikut-pengikut daripada Kristus. Biarlah karakter itu yang harus kita contohkan dalam kehidupan kita. Biarlah karakter itu yang harus kita asah lagi dalam kehidupan kita. Mungkin berbuat baik itu adalah suatu hal yang kita anggap sepele, tetapi bagaimana itu akan menguntungkan diri kita sendiri juga dan orang yang kita tolong. Ya, baiklah kita meminta Tuhan
untuk selalu memberikan kepekaan itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk memberikan akan rasa kepedulian, rasa mementingkan diri orang lain itu ada dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.